itu trik-triknya dalam penggunaan drone DJI ya. Kita di 4000 yaitu dia memiliki GPS. Kita akan coba apply ya untuk rank tes jaraknya, teman-teman. Oke, kita pakai aja mood spot ya supaya laju ya. Oke, baru di ketinggian di 162 meter dengan jarak 500 di 600. Ini sinyalnya masih normal ya, teman-teman ya. Ini udah di 1000 ya. Kita naikkan lagi supaya kestabilan sinyalnya di 200. Posisi baterai masih full ya, 93%. Sudah 1600 ya meter. Sedikit sinyalnya udah mulai kuning ya. Baru di 2000. Ini di 2000 ya, teman-teman. Kita akan naikkan lagi. Sudah di 2600 meter ya. 2,5 kilo. Kita naikkan lagi ketinggiannya di 500 ya. Sudah di 3000 meter atau 3 kilo. Wah, nggak tahu di mana nih. Sudah di 3700 ya. Di 4000 ya. Oke, kita cukup di sini ya. Sudah di jaraknya di 4000. Kita sampaikan saja di 4000. Kalau dipaksakan dia masih bisa karena remote controlnya masih ada sinyal. Kita kembalikan saja. Return to home. Oke, jaraknya di 4000 lebih ya, dengan ketinggian yang saat itu di 542 meter dari tanah.
Kalau ini dipaksa, kalau kita memang sangat ada nyali, dia itu masih bisa nempuh di jaraknya itu di 15 sampai di 20. Kalau kita sampai di 15, terkadang baterainya itu tidak akan sampai pada titik kita take off, teman-teman. Ya, sebenarnya kalau kita terbang jauh-jauh seperti ini memang tidak ada gunanya ya, dan juga berisiko tinggi ya, berisiko tinggi sekali. Ya, tapi di sini tujuan saya adalah cuman ingin tahu dan mencoba ya. Keberanian saya tadi itu sampai di 4.000 sekian meter ya. Jaraknya dengan ketinggian di 542 meter. Ini sangat jauh sekali ya, teman-teman. Kita lihat coba uh, di mapnya tuh. Ini jauh sekali ya. Sangat luar biasa. Ini sudah sinyalnya udah mulai melemah lagi. Coba kita kasih turun. Kalau udah dia otomatis RTH, ini sticknya yang kasih turun naik itu enggak gerak ya teman-teman ya. Kalau kita pakai otomatis untuk RTH-nya ya, cuman bisa kita gerakan cuman kamera ya. Sudah di 2000 ya. Ini baterai masih di 70% ya. Untuk sinyal remote-nya tadi kuning, dia udah kembali ya, karena drone-nya udah dekat. Nah, hilang lagi sinyalnya. Kalau kita gerakan sticknya itu enggak mau dia, teman-teman. Untuk stick yang sebelah kiri yang di naik turunnya. Sudah di 1600 menuju landing, di mana drone-nya take off ya. Jadi kalau kita posisikan ini, arah remote-nya harus sejajar dengan drone-nya, teman-teman. Nah, ini ya. Berarti masih di persawahan, teman-teman. Ya. Ini tadi sampai lewat sini nih. Ini udah masuk, ini daerah Lopon ini. Sudah di 1000 ya. Sudah di 1000 meter. Tuh. Baru kita terbangkan saja dengan jarak di 4.000 itu dengan baliknya baterai itu udah 68%, teman-teman. Nah, memang jangkauannya ini yang R3 itu sampai 15. Akan tetapi baterainya itu tidak akan cukup untuk balik lagi atau RT home-nya sampai dia landing ke tempat dia take off ya. Itu dia teman-teman. Oke, drone-nya udah mulai turun sendiri ya. Tuh posisi saya masih di 500, drone-nya masih ketinggian di 200 meter.
Nah, kita akan ukur sekarang teman dengan jarak di 4000 dari arah dia berangkat dengan baliknya. Jadi perjalanan drone itu adalah di 8000 meter ya. Dan kita gunakan di sini adalah spot mode, yaitu kecepatan yang lebih tinggi. Itu baterainya nanti sampai titik landingnya sisa berapa. Jadi kita bisa ukur, nanti kita jaraknya tentukan. Nah, tuh drone-nya udah di atas ya, udah deket. Nah, dia udah mulai take off. Saya akan landingkan, nanti kita akan lihat ya. Nah, dia sampai belum turun ke bawah ya. Saya akan turunkan ini di bawah. Ini sampai berapa sisa baterainya. Nah, ini sisa baterainya di 60% teman-teman. Jadi tadi kita gunakan itu dari dia take off dan dia take off dan fly dengan jarak di 4000 meter yang kita tempuh tadi ya. Sampai dia balik tuh udah makan baterai ya kurang lebih di 40% gitu. Nah, jadi kalau kita terbangnya nanti di ya, kalau kita terbangnya umpamanya terbangnya kita di 10 kilo. Nah, itu akan otomatis baterainya tidak akan cukup teman-teman. Nah, disitulah yang harus kita ingat kembali ya terhadap daya baterai yang kita gunakan. Memang kalau secara dengan kita lihat di iklan dan promonya dari segala DJI itu ini jarak tempuhnya dia sampai 15. Terkadang ada orang yang coba itu sampai 20 kilo teman-teman. Kemarin yang saya lihat itu di YouTube-nya orang luar. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya drone-nya jatuh crash. Dia tidak mampu pulang karena udah kehabisan baterai. Nah, cuman kelebihannya lagi satu di sini, yaitu dia memiliki GPS. Nah, dia memiliki GPS di sini. Jadi dia akan terpantau di mana drone itu jatuh. Dia akan kelihatan ya, seperti di layar ini ya teman-teman. Dia akan kelihatan di sini. Nah, itulah kelebihan dari DJI ya, dari segala drone DJI, bukan cuma R3, segala drone DJI, karena mereka ini sudah memiliki komponen-komponen canggih yang ada sensornya, ada GPS-nya, pelacakan drone itu, umpama drone itu drone kita jatuh di mana, itu semua akan terlihat di dalam GPS ini. Tuh, nah, kita ada di sini teman-teman ya. Nah, contoh kalau kita ini kan standar, kalau kita pakai satelit bisa. Nah, drone akan kelihatan di sini teman-teman. Ya, posisi saya di sini. Oke teman-teman ya, cuman itu saja saya coba kelebihan dari DJI-R3 dengan baterainya yang boleh dikatakan di iklannya itu adalah di 35 menit. Nah, ternyata saya coba ini tidak mampu di 30 menit. Paling minimal waktu kita hidupkan dengan setting-setting itu kita terbangnya udah di 90%. Dan kita juga gunakan di spot mode. Kalau kita gunakan yang di normal itu akan lebih memakan daya baterai. Apalagi yang kita pakai di sini. Karena sini nih geraknya semut sekali. Oke lah, itu trik-triknya dalam penggunaan drone DJI ya. Kita lihat juga
kita juga ukur kemampuan dari daya baterai itu. Jangan mengikuti dari aturannya. Memang kalau kita terbangkan sampai 15 sampai 20 kilo itu mampu. Tapi apakah baterainya itu mampu untuk drone-nya akan pulang ke titik kita take off-nya. Nah, itu tip buat saya teman. Oke, terima kasih ya untuk semuanya.